Karena fisika ini adalah ilmu sains yang berbicara mengenai dasar daripada gejala-gejala yang ada di alam semesta ini. Nah, kemudian kalau kita di teknik elektro atau di engineering itu adalah memanfaatkan ilmu sains tentang gejala-gejala yang ada di alam ini. Dimanfaatkan supaya berguna bagi bagi kehidupan manusia. Jadi engineering itu fungsinya seperti itu. Bagaimana dia bisa membuat ilmu itu menjadi berguna, tidak hanya sekedar dalam teori. Gitu. Jadi kalau kita belajar tentang komponen-komponen kapasitif ini berarti kita mau membicarakan tentang rangkaian listrik yang nanti akan dipergunakan di teknik elektro. Ini nanti tak perlu kita pelajari di fisika ya, nanti di teknik elektronik kita akan lebih banyak belajar tentang itu. Enggak lah kalau bisa. Oke, kita masuk ke interferensi gelombang ya. Oke. Jadi ini juga dalam fisika, eh, biasanya dalam ilmu komunikasi ada, sorry maksudnya telekomunikasi. Interferensi gelombang itu terjadi karena ada dua gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama tapi fasanya berbeda. Contohnya pada yang atas ini ada dua buah gelombang yang biru sama merah. Yang pertama ini dia satu fasa. Hasilnya adalah gelombang hasilnya itu yang warna hijau itu menjadi lebih besar amplitudenya. Yang kedua dia berlawanan fasa. Maksudnya berlawanan fasa ini ya satu berbeda fasa 180 derajat. Maka dia hasilnya adalah nol. Kemudian satu lagi yang berbeda fasa dengan sudut tertentu, hasilnya gelombangnya akan lebih kecil. Nah, yang terjadi itu sering terjadi ini yang
terakhir ini yang ketiga ini. Jadi artinya ketika ada dua gelombang beradu maka jadi suaranya jadi lebih kecil. Ini biasanya di gelombang audio, mikrofon misalnya sering terjadi seperti itu. Eh, Gelombangnya jadi lebih kecil daripada suara yang sebenarnya. Jadi itu saja ya mengenai interferensi gelombang itu adalah dua gelombang yang memiliki frekuensi yang sama. Sarannya memiliki frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya nggak sama, dia tidak terjadi interferensi ya. Jadi interferensi gelombang beda fasa antara dua gelombang yang bersuposisi, superposisi di suatu tempat dapat terjadi karena perbedaan jarak tempuh dari sumber. Artinya jarak tempuh dari sumber gelombang ke penerimanya itu berbeda jarak hingga muncul eh, interferensi. Bisa jadi lebih kuat, tadi bisa jadi nol dan bisa juga jadi lebih kecil daripada besar gelombang asalnya. Interferensi ada interferensi konstruktif dan destruktif. Ini konstruktif atau maksimum terjadi jika beda panjang lintasan yang ditempuh kedua gelombang untuk mencapai suatu tempat adalah sebesar 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda kelipatannya ini ya. Kalau destruktif, minimum terjadi jika beda panjang lintasan ditempuh kedua gelombang untuk mencapai suatu tempat adalah sebesar. Ini mana kan ada di mana? Iya, cuma kan kalau enggak ini gelombang koheren agar interferensi atau konstruktif ataupun destruktif dapat terjadi terus-menerus di suatu tempat, maka gelombang-gelombang yang bersuposisi harus memiliki beda fasa yang tetap. Artinya beda fasa yang harus tetap, tidak boleh kadang cepat, kadang lambat, maka dia tidak koheren. Seperti yang gambar sebelah kanan, gambar sebelah kiri itu namanya koheren. Nah, cahaya juga bisa berinterferensi. Saya juga merupakan gelombang elektromagnetis sehingga apa,